Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi, umumnya bagi jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan salah satu bekal yang paling terbaik untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang begitu indah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tabiat manusia adalah ia senang berkumpul, senang bertemu, apalagi berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang terdekat, baik dengan pasangannya, baik dengan anak-anaknya, orang tuanya, atau orang-orang yang ia kasihi dan ia sayangi. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang mayoritas kaum muslimin atau masyarakatnya berbahagia saat berkumpul dan memanfaatkan momentum kumpul tersebut untuk saling bertukar pikiran, untuk saling memberikan nasihat dan yang lainnya, terutama saat momentum Idul Fitri atau halal bihalal yang biasa masyarakat Indonesia lakukan. Bahkan mungkin dalam kondisi yang begitu banyak keterbatasan, orang tetap merasa tentram ketika mereka bisa berkumpul dengan keluarganya. Orang yang berpisah dari keluarganya biasanya akan merasa kesepian meskipun dia memiliki berbagai kenikmatan. Misal dia tinggal jauh bersama keluarganya karena merantau ataupun hal yang lain. Tentunya seseorang tersebut yang jauh dari orang yang dia sayangi dan dia kasihi, meskipun dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, namun tentunya ada hal yang kurang, yaitu keluarga yang dia kasihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berarti berkumpul dengan keluarga adalah sebuah kenikmatan. Apalagi jika berkumpul dalam kondisi penuh kenikmatan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat berkumpul kita dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita sayangi tanpa ada kekurangan apapun. Justru kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jamuan yang begitu mewah dan istimewa. Tentu ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Maka yang menjadi pertanyaan, bisakah kita masuk ke dalam surga bersama keluarga yang kita cintai atau tidak? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan anak keturunan mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan. Ayat di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang beriman akan dikumpulkan bersama anak keturunannya, bahkan tidak sekedar anak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa mereka juga akan dikumpulkan dengan bapak-bapak dan istri-istri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Terkait ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masuk surga bersama keluarga adalah kebahagiaan yang sangat besar. Namun bagaimana caranya? Maka di dalam khutbah ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita memiliki cita-cita ingin masuk surga bersama keluarga kita. Yang pertama adalah menjaga keimanan di dalam keluarga. Syarat utama agar bisa dikumpulkan di surga adalah anggota keluarga itu sama-sama beriman kepada Allah. Jika ada yang kafir, maka tidak mungkin akan dikumpulkan di surga nanti bersama dengan keluarganya yang beriman. Coba kita perhatikan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tidak akan dikumpulkan dengan anak dan istrinya yang tidak beriman. Kemudian ceritanya Nabi Lut alaihissalam, beliau pun tidak dikumpulkan di surga bersama keluarganya. Asiyah, istri Firaun yang kufur terhadap Allah dan kufur terhadap risalah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Apakah seorang istri yang soleha ini akan masuk surga bersama suaminya? Tentunya tidak. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Bagaimana contoh keluarga yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masukkan salah satunya ke dalam surga karena kekufuran atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman adalah kunci pertama kita semua agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah membiasakan amal soleh dalam keluarga. Iman saja tidak cukup, harus diiringi dengan amal soleh. Keluarga yang diberkahi adalah keluarga yang dipenuhi dengan berbagai amal soleh. Tidak selayaknya kita hanya fokus dengan ibadah atau amal yang kita lakukan sendiri, tetapi melupakan keluarga kita. Mari kita ajak mereka untuk beribadah dan beramal bersama. Di antara amal yang paling agung adalah menegakkan sholat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga dalam penegakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Tidak boleh kita lalai dalam mengajak keluarga kita untuk sholat, karena hal ini merupakan tanggung jawab. Sangat disayangkan pada hari ini kita dapati keluarga yang acuh dalam masalah ini. Banyak sekali anak remaja yang tidak sholat dan orang tuanya hanya acuh dan tidak pernah menghiraukan hal itu. Ketika anaknya masih kecil, sebagian lalai mengarahkan mereka untuk sholat dengan alasan kasihan atau dengan alasan karena ia masih kecil. Akhirnya ketika sudah besar susah
sulit untuk diperintah mengerjakan salat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun jika mereka enggan untuk melaksanakan salat, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Imam Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini kaum salaf saat bertemu, jika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, mereka saling menasihati. Di antara atau salah satu nasihat yang mereka sampaikan adalah mereka mengatakan, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, kalau di keluarga kita hanya kita saja yang soleh, kalau di keluarga kita hanya kita saja yang bagus koneksinya dengan Allah, tapi istri dan anak keturunan kita tidak baik dan tidak bagus koneksinya dengan Allah, maka jangan salahkan saat Allah membebani kita dengan berbagai masalah kehidupan. Jangan salahkan Allah saat Allah berikan kepada kita sebuah musibah dan sebuah cobaan, berbagai macam rintangan dan masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Karena hanya kita yang connect dengan Allah, yang lain tidak connect dengan Allah. Jangan hanya kita saja yang sholat. Tentunya kita harus ajak istri kita melaksanakan sholat. Jangan hanya kita saja yang sholat, jangan hanya istri kita saja yang sholat, tapi ajak anak-anak kita untuk melakukan sholat. Setelah kita selesai tugas kita di keluarga, semua keluarga kita mengerjakan sholat, maka yang paling penting kita mengajak saudara-saudara kita yang lain, tetangga kita, siapapun itu, selama dia muslim, memiliki kewajiban untuk melakukan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan saat kita menginginkan dan bercita-cita ingin masuk surga bersama keluarga kita adalah menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Selain membiasakan amal soleh dalam keluarga, hal penting lainnya dalam berusaha menjaga diri dan keluarga kita yaitu dari dosa. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari dosa, atau menjaga diri kita dan keluarga kita dari sesuatu yang dapat menyeret kita dan keluarga kita ke dalam kubangan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jika terjadi kemungkaran dalam keluarga, maka wajib kita ingkari. Jangan dibiarkan. Apalagi bagi seorang kepala keluarga seperti kita. Misal, seorang suami tahu istrinya tidak memakai atau tidak menutup aurat saat keluar rumah, maka segera tegur dan suruh dia kembali untuk menutupi auratnya. Jangan sampai kita tidak perhatian, jangan sampai kita acuh, karena hal tersebut merupakan salah satu usaha kita agar kita dan keluarga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena sikap acuhnya kita, padahal kita adalah seorang yang ahli ibadah, Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita semua surga. Kenapa? Karena kita terlalu acuh dengan tanggung jawab, yaitu menjaga keluarga kita dari melakukan dosa. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah saling memahami tanggung jawab. Keluarga ibarat sebuah tim, maka harus saling membantu dalam kebaikan. Masing-masing harus memahami hak dan kewajibannya. Seorang suami harus berusaha membimbing istri dan juga anak-anaknya. Seorang istri juga demikian, harus memahami hak dan tanggung jawabnya di rumah tangga. Orang tua harus berusaha secara maksimal mendidik dan membimbing anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak hendaknya berusaha secara maksimal
berbakti dan membantu kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu yaitu Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan pernah menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang banyak sekali keluarga yang jauh dari nilai-nilai ruhiyah dan moralitas. Mereka hanya sibuk memikirkan materi, baik itu makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Mereka jauh sekali dari sentuhan agama dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Orang tua hanya memikirkan anaknya makan apa dan nanti kerja apa. Jarang sekali memikirkan bagaimana agama dan juga akhlak anak-anaknya. Lihat apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ya'qub ketika beliau menjelang wafat. Apa yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku?" Maka anak-anak Ya'qub menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Tergeletak di atas tikar maut, Nabi Ya'qub tetap memikirkan keselamatan akidah putra-putranya. Orang tua yang baik wajib senantiasa melihat dan memikirkan sisi ruhiyah dan keagamaan anak. Jangan hanya memikirkan materi dan hal-hal duniawi bagi anak-anaknya. Banyak sekali di antara kita sekarang memikirkan bagaimana anaknya bisa sukses hidup di dunia, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana usaha dia agar bisa menyukseskan kehidupan anak-anaknya di akhirat kelak. Bagaimana dia berusaha agar anak-anaknya, istri-istrinya, semua keluarga dan orang-orang yang ia kasihi dan cintai masuk surga dengan amalan, dengan perhatian, dengan akidah yang lurus, agar mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang dirindukan oleh surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang kokoh di atas akidah yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang cinta dengan amal saleh, yang cinta dengan kasih sayang, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, agar terwujud keluarga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan keluarga kita ke dalam surga. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat khusus untuk diri kami selaku khatib, umumnya bagi jamaah rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.